Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas soal ataupun materi dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita masih di jilid 6A, tema 2 persatuan dalam perbedaan. Nah, untuk kali ini akan kita bahas di subtema 2, pembelajaran 2 ya, di halaman 107 sampai dengan 109. Nah, oke adik-adik sekalian ya. Langsung saja kita ke halaman 107. Untuk 107 di sini dimulai dari muatan PPKN ya, muatan PPKN. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Muatan PPKN di sini meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan ya. Jadi latar belakang dari para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari suku yang berbeda-beda ya. Jadi latar belakang sukunya berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut tidak melemahkan semangat untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan juga memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang mampu menggunakan senjata bela diri, ada yang mampu berunding atau negosiasi ataupun orasi ya, atau menyampaikan pidato ya. Jadi kemampuan mereka juga berbeda-beda. Nah, perbedaan keahlian tersebut itu digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu apa? Mencapai kemerdekaan Indonesia ya. Mereka bekerja sama, berjuang dengan cara mereka masing-masing. Nah, itu ya. Nah, ini sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dan tentunya kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini mengerjakan sesuatu secara bekerja sama itu akan memiliki banyak manfaat ya kalau kita melakukan dengan bekerja sama. Ini diantaranya, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, dapat memperkuat semangat persatuan ya. Ini diantaranya 3 manfaat kalau kita bekerja sama. Selanjutnya ke Ayo Berlatih ya, masih muatan PPKN ya. Bacalah soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. Nomor 1, bacalah cerita berikut dengan cermat. Selanjutnya diskusikan pertanyaan yang diberikan ya. Jadi setelah bacaan ini nanti ada pertanyaan harus dijawab. Kerja kelompok. Para siswa di kelas Fitri mendapat tugas kelompok untuk membuat naskah drama tentang persatuan dan kesatuan. Fitri membentuk kelompok bersama Nia, Dedi, Lani, dan Badu. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka tetap bekerja sama dengan baik. Fitri dan Badu berasal dari suku Jawa. Dedi berasal dari suku Sunda. Oke, kita ke halaman berikutnya. Nia berasal dari suku Padang. Lani berasal dari etnis Tionghoa. Fitri sebagai ketua kelompok membagi tugas dengan adil sesuai kemampuan setiap anggota. Mereka saling berbagi pendapat dalam membuat naskah drama. Tugas mereka dapat selesai dengan cepat. Mereka juga menampilkannya dengan percaya diri. Nah, itu ya, ada bacaan tentang kerja kelompok. Sekarang pertanyaannya yang A. Apakah tokoh-tokoh dalam cerita telah bekerja sama dengan baik? Jelaskan. Oke ya, untuk yang jawaban A, kalau kita lihat tadi tentunya sudah bekerja sama dengan baik ya, dengan tugasnya masing-masing. Maka jawabannya adalah ya. Mereka bekerja sama dengan baik walaupun berbeda suku dan tetap menerima tugas sesuai kemampuan. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk yang A. Kemudian untuk yang B,
Tuliskan contoh perbedaan yang terdapat dalam cerita kerja kelompok ya. Perbedaannya ada perbedaan suku dan perbedaan jenis kelamin ya tadi ya, ada laki-laki ada perempuan ya. Kemudian ada dari suku Padang ya. Itu ya. Selanjutnya yang C, apakah perbedaan tersebut menjadi penghalang mereka bekerja sama? Jelaskan. Nah, tidak ya, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang ya, jawabannya tidak. Mereka tetap bekerja sama dengan baik dan menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Itu untuk yang C. Jadi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang ya. Mereka tetap bekerja sama dengan baik dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, kita ke soal nomor 2. Apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya ini ya, dapat menciptakan kerukunan, perdamaian, dan kehidupan yang tentram serta harmonis. Lanjut kita ke soal nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang kerjasama? Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu yang dimaksud dengan kerjasama. Kemudian nomor 4, apa manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, manfaatnya apa? Tadi ada ya di depan ya, 3 ya. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa ringan, dan yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Lanjut ke nomor 5, tuliskan 3 contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada banyak ya adik-adik sekalian, ini saya tuliskan 3. Yang pertama, gotong royong membuat tempat ibadah ya, biasanya membuat musola, membuat masjid ya, pembangunan gereja itu biasanya bisa dilakukan kerjasama ya. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan ya, biasanya dilaksanakan sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Kemudian membuat acara perlombaan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia atau saya singkat HUT RI ya. Ini juga biasanya kerjasama ya, setahun sekali dibentuk panitia, tugasnya seperti apa lah itu. Oke adik-adik sekalian, itu untuk muatan PPKN. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan SBDP ya, muatan SBDP. Di sini tentang pola lantai pada tarian daerah ya. Jadi gerakan dalam tarian daerah itu harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Nah, penari itu biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Nah, perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi, itulah yang disebut dengan pola lantai ya. Jadi perpindahan tempat mengikuti formasi itu yang dinamakan dengan pola lantai. Nah, tujuannya apa? Agar tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi. Nah, ada beberapa contoh pola lantai ya, atau beberapa macam pola lantai ya, jenis pola lantai. Nah, seperti pada tari piring. Nah, tari piring itu tari yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ya. Di sini pola lantai yang digunakan pada tari piring itu ada pola lantai horizontal ya. Pola lantai horizontal itu berbentuk garis melintang ya, seperti ini ya. Jadi para penari berbaris melintang dengan gerakan tari lah ini. Ya, ini horizontal ya. Kemudian selain pola lantai horizontal, pada tari piring juga ada pola lantai vertikal. Nah, ini pola lantai berbentuk garis bujur. Nah, seperti ini ya, ini pola lantai vertikal ya, membujur sesuai gerak tari. Nah, kemudian selain vertikal juga ada pola lantai lingkaran ya, membentuk lingkaran ya. Para penari berada pada posisi melingkar sesuai dengan gerakan tari. Nah, ini ya, ada 3 pola lantai pada tari piring. Nah, ini yang memberikan contoh ya, jenis-jenis pola lantai ada vertikal, horizontal, dan lingkaran pada tari piring. Oke, selanjutnya kita ke ayo berlatih ya. Di sini perhatikan gambar tari daerah berikut ya. Ini ada 2 gambar A dan B ya. Gambarkan pola lantai yang digunakan dalam tarian di atas. Tuliskan pula jenis pola lantai tersebut. Nah,
gambar pola lantai kalau kita lihat di sini, ya ini adalah horizontal ya adik-adik sekalian. Kemudian yang B ini adalah melingkar atau lingkaran. Nah ini saya tuliskan juga ya untuk yang nomor 1. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, ini saya buat garis juga biar lebih jelas ya. Jadi ini adalah pola lantai horizontal. Ya. Kemudian yang gambar B ini adalah pola lantai lingkaran, jadi melingkar. Ini saya buatkan garis ya berbentuk lingkaran juga. Jadi ini ya para penari berada di pinggir-pinggir sini ya, melingkar. Ini namanya pola lantai lingkaran sama pola lantai horizontal. Nah, kemudian untuk yang B di sini adik-adik diminta untuk mempraktekkan gerak tari di depan kelas ya. Jadi bisa dicoba sendiri untuk yang B ya. Oke, untuk pendamping pembelajaran 2 sudah ya. Untuk pendamping pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.